Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO CNMA. Jadi Sobat Maya pada tahu dong yang namanya bioskop ya, apalagi yang namanya XX1. Ini adalah leader bioskop di seluruh Indonesia. Biar nggak terlalu panjang, kita langsung mulai aja ke sejarahnya XX1. Jadi XX1 ini pertama kali didirikan di tahun 1988 nih Sobat Maya. Jadi udah lama banget, saya aja belum lahir nih. Lalu di tahun 1989, Cinema XX1 ini pertama kali membuka bioskop di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Lalu dari tahun ke tahun terus menambah cabang ya, dan di tahun 1999 akhirnya melakukan perubahan nama menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya. Nah, ini nama yang dipakai hingga saat ini ya. Lalu di tahun 2001 akhirnya Cinema XX1 membuka bioskop unggulan ataupun flagshipnya di Jakarta. Lalu di tahun 2022 udah ada nih yang namanya The Premier Sobat Maya, alias bioskop dengan konsep premium. Lalu di tahun 2006, XX1 ini meluncurkan sistem reservasi tiket bioskop yang dimulai nih awalnya tuh layanan berbasis SMS, yaitu MTX. Nggak berhenti di situ, di tahun 2012 Cinema XX1 membuka teater IMAX digital pertama di Indonesia, tepatnya di Gandaria City. Lalu di tahun 2016, Salween Investment ini afiliasinya dari GIC, SWF-nya Singapura, itu mulai masuk ke XX1. Jadi masuknya itu melalui Call Option Agreement. Nah, di tahun 2017, XX1 ini mulai meluncurkan pertama kali ya, restoran bernama Hello Sunday. Jadi selain bioskop, ada juga nih restorannya Sobat Maya. Nah, di tahun 2018, makin banyak nih inovasi dari XX1. Nah, di tahun 2019 juga banyak inovasi. Dan di tahun 2020, ini XX1 kena pandemi nih Sobat Maya. Tapi tetap ada inovasinya ya. Dan sisanya hingga hari ini, XX1 ini terus berinovasi. Nah, untuk kegiatan usaha dari XX1 ini terdiri menjadi 4 ya Sobat Maya. Jadi yang utama tentu saja bioskop, lalu ada F&B juga, lalu iklan, ada digital platform, dan juga acara dan pendapatan lainnya. Jadi bagi kita yang orang awam, pastinya taunya XX1 ini cuma di bioskop ya untuk kegiatan usahanya. Tapi ternyata kalau misalnya kita breakdown lagi dan kita baca dari prospektusnya nih Sobat Maya, ternyata mereka ini ada kegiatan usaha lain, which is bagus ya. Nah, coba kita lihat kinerjanya dari kegiatan usahanya XX1 ini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Sobat Maya, mereka ini kan menampilkan data dari 2019 ya. Menurut saya ini fair, karena di tahun 2020 ini adalah pandemi. Jadi pasti kinerjanya itu turun banget. Dengan adanya acuan di tahun 2019, kita bisa tahu nih Sobat Maya, untuk kinerjanya XX1 sebelum pandemi itu seperti apa. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2019, pendapatan dari XX1 itu mencapai 4,4 triliun Sobat Maya, alias gede banget. Dan di tahun 2020, kehantam pandemi jadi sisa 774 miliar. Di tahun 2021 menjadi 829 miliar. Dan di tahun 2022 akhirnya mulai pulih kembali ya, menjadi 2,7 triliun. Cuma walaupun udah pulih, ternyata pendapatannya ini masih belum melebihi pendapatan di tahun 2019. Jadi selisihnya masih lumayan jauh. Namun untuk tahun 2023 dan seterusnya, kemungkinan besar ya untuk pendapatan XX1 ini akan semakin naik nih Sobat Maya. Karena saya sendiri melihat bahwa yang namanya bioskop itu sekarang bukan hanya menjadi sarana hiburan doang, tapi udah menjadi lifestyle. Coba deh kalau misalnya nih ada film Marvel yang baru ya, pasti kebanyakan orang tuh berbondong-bondong ke bioskop. Kenapa? Karena kita tuh mencari feel-nya di sana ya, sensasinya itu beda. Dengerin suara Dolby Atmos yang dung 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 aja kayaknya udah seneng banget kan. Jadi bioskop itu menurut saya udah jadi lifestyle. Apalagi sekarang tuh ya, kalau misalnya masuk bioskop, kalau misalnya nggak ada cemilannya, rasanya ada yang kurang. Dan kita tahu sendiri ya, harga makanan dan minuman di XX1 itu mahalnya minta ampun. Bisa jadi harga makanan dan minumannya itu lebih mahal dari harga tiket bioskopnya. Cuma tetap aja rame. Itu saya nonton The Flash contohnya ya, belum lama ini. Saya itu nonton udah kayak 2 minggu setelah filmnya diluncurkan. Dan saya nonton di The Premiere ya. Dan saat saya nonton, itu masih full loh The Premiere-nya. Jadi antusias orang itu kayaknya ya memang selalu ada. Cuma mungkin belum seperti tahun 2019 ya. Tapi saya lumayan yakin ke depannya pastinya bakal melebihi tahun 2019.
Karena memang ya udah jadi lifestyle. Lalu coba kita melihat dari sisi laba bersihnya ya. Di tahun 2019, laba bersih dari XX1 ini mencapai 1,2 triliun, which is gede ya Sobat Maya. Ini sekitar 25% net profit margin. Jadi oke banget. Tapi di tahun 2022 langsung merugi gede banget. Wajar ya pandemi. Di tahun 2021 ruginya menjadi lebih kecil. Dan di tahun 2022 sudah kembali mencetak laba sebesar 504 miliar. Tapi seperti yang kita tahu, laba ini masih lebih kecil dibandingkan tahun 2019. Jadi ini juga salah satu tantangan nih bagi XX1 ya, gimana mereka bisa meningkatkan pendapatannya lagi dengan net profit margin yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Lalu jika kita breakdown nih Sobat Maya untuk jumlah bioskop, jumlah layar, penonton, dan lain-lain, untuk jumlah bioskop dari XX1 ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Walaupun ya memang ya, untuk peningkatan jumlah bioskop ini nggak banyak Sobat Maya. Karena mungkin habis pandemi juga, jadi ekspansinya lebih slow. Nah, untuk pendapatannya sendiri, ini memang XX1 ini selain didukung pendapatan bioskop, didukung juga dengan pendapatan F&B yang tentunya marginnya jauh lebih besar. Lalu jika kita breakdown lagi untuk seluruh pendapatannya, nah kita bisa lihat ya Sobat Maya, bahwa memang bioskop dan makanan minuman ini mempunyai kontribusi terbesar. Sisanya dari iklan, digital platform, dan acara lainnya itu cuma nambahin dikit aja nih untuk pendapatannya dari XX1. Oke, lalu kita lanjut melihat siapa aja sih pemegang saham dari XX1 ini. Nah, untuk saat ini hanya ada 3 pemegang saham ya Sobat Maya. Jadi yang pertama ada PT Harkat Jaya Bumi Persada yang memegang sebesar 79,99% kepemilikan saham. Lalu ada PT Adi Pratama Nusantara yang memegang sebesar 20% kepemilikan saham. Dan yang terakhir, Salwin Investment Private Limited yang memegang sebesar 0,01% kepemilikan saham. Nah, untuk kesemua pemegang saham ini akan ada lock-up period selama 6 bulan dari semenjak XX1 listing di bursanya kita. Lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 8,3 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 10% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 270 hingga 288. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 2,4 triliun. Termasuk IPO jumbo ya. Lalu, di sini juga dikatakan, Sobat Maya, bahwa di samping penawaran umum perdana saham, nah, pemegang sahamnya juga berencana untuk melepaskan sebagian sahamnya, yaitu dari PT Harkat Jaya Bumi Persada, sebanyak-banyaknya 6,6 miliar lembar saham, atau setara 8% dari modal ditempatkan dan store penuh. Lalu ada juga PT Adi Pratama Nusantara dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,6 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan harga penjualan sahamnya itu sama dengan harga penawaran. Jadi nantinya untuk proses ini akan dilakukan itu melalui penawaran terbatas ataupun private placement ke beberapa investor ya. Kalau baca ini saya jadi ingat prospektusnya Avia-Avian ya waktu itu ya. Mirip kayak gini, ada private placement-nya juga. Lalu untuk dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 65% itu akan digunakan untuk pendanaan pengembangan dan ekspansi jaringan bioskop XX1 di Indonesia atau untuk belanja modal. Nah, nantinya untuk tujuan yang pertama ini akan menggunakan jasa yang disediakan oleh PT Delta Raya Sejahtera dan juga Megatech Engineering. Yang keduanya merupakan afiliasi dari XX1. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 20% ini akan digunakan untuk pembayaran lebih awal untuk sebagian pokok utang kepada Bank BRI. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat di sini, jumlah kreditnya ini masing-masing 99,7 miliar ya untuk fasilitas BOSI 1 sampai dengan 10 dan 399 miliar untuk fasilitas butir 11 yang seluruhnya memiliki tingkat bunga 1,7% per tahun. Nah, bagi Sobat Maya yang membaca prospektusnya, bingung nggak kenapa sih bunga dari loan bisa semurah ini? Nah, jadi saya kasih tahu nih ke Sobat Maya. Untuk hutangnya dari XX1 ini, mereka tuh pakai cash collateral Sobat Maya. Alias, ini adalah back to back. Bagi Sobat Maya yang kerja di bank ataupun kerja mungkin di industri keuangan, pastinya udah nggak asing ya dengan istilah back to back.
Nah, untuk back to back-nya sendiri, ini pakai dananya para pemegang saham, yaitu HJB dan APN tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat pemegang sahamnya, sebenarnya itu cash rich Sobat Maya. Karena mereka tuh punya uangnya, lalu dijadikan jaminan. Makanya bunganya itu bisa kecil di 1,7% doang. Karena ya duitnya beneran ada, lalu dijadikan kolateral. Jadi bisa dibilang, walaupun hutang dari Axis One ini besar, tapi backup di belakangnya juga besar nih Sobat Maya. Kalau cash kolateral, itu ibaratnya udah nggak ada resiko sih, hampir nggak ada resiko, bisa dibilang kayak gitu. Beda kalau misalnya kita bilang kolateralnya tanah, bangunan, itu kan untuk proses jualnya ribet, kena biaya ini itu. Tapi kalau misalnya cash, ya itu resikonya relatif kecil. Jadi untuk backup dari XS1 ini sebenarnya gede banget. Lalu kembali ke sini, untuk penggunaan dana IPO-nya, terakhir ya, sekitar 15%, itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk penggunaan dana IPO-nya ini menurut saya lumayan bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar dipakai untuk pengembangan usahanya, ya walaupun ke pihak afiliasi juga, dan sebagian juga untuk pembayaran pokok utang kepada BRI. Harusnya sih untuk tujuan penggunaan dana IPO ini bisa meningkatkan kinerjanya XX1 di masa mendatang. Oke, lalu underwriter di IPO-nya XX1 ini ada 4 Sobat Maya. Bisa Sobat Maya lihat ada Indo Premier, ada JP Morgan, ada Mandiri Sekuritas, dan juga UBS Sekuritas. Nah, untuk IPO jumbo seperti XX1 ini, itu peranan underwriter nggak terlalu pengaruh ya. Jadi kita nggak perlu melihat track record dari underwriternya. Selanjutnya kita lihat di laporan keuangan. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, asetnya ini terus meningkat ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Untuk posisi kasnya pun saat ini gede, tapi ini juga karena ada loan yang cair ya ibaratnya, jadi kasnya itu juga gede. Sementara dari sisi liabilitas ini juga naik dari tahun ke tahun dan naiknya lumayan signifikan. Terutama ini adalah karena pinjaman bank. Kenapa pinjaman banknya ada di tahun 2022? Ya Sobat Maya coba analisa sendiri lah ya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, ekuitasnya ini turun dari tahun ke tahun Sobat Maya. Di tahun 2019 ekuitasnya 4,7 triliun, di tahun 2020 menjadi 4,1 triliun, tentunya ini karena rugi usaha juga. Dan di tahun 2021 karena rugi usaha juga, makanya ekuitasnya semakin menurun. Dan di tahun 2022, walaupun sebenarnya udah mencetak profit, nilai ekuitasnya ini turun karena ada saldo laba yang dibagikan nih Sobat Maya menjadi dividen. Dan sebagian juga dialihkan ke modal saham. Makanya ekuitasnya turun. Dan untuk dividen yang dibagikan di tahun 2022 itu lumayan gede ya, sebesar 1,7 triliun. Makanya langsung ekuitasnya turun jauh. Jadi bagi para pemegang saham lama, yaitu sebenarnya lumayan banyak ya untuk penerimaan dividennya di tahun 2022, 1,7 triliun. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka XX1 ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Oke, kita lanjut melihat valuasinya. Nah, ini saya bikin valuasinya dengan earning di tahun 2022 ya Sobat Maya. Dengan harga di 270 dan 288. Jadi kalau nantinya Access One ini listing di harga terendahnya yaitu di 270, maka PR-nya akan berada di 44,6 kali dan PBV-nya di 4,5 kali. Sementara market cap-nya akan berada di 22,5 triliun. Udah lumayan gede ya Sobat Maya. Lalu jika nantinya listing di harga tertingginya yaitu di harga 288, maka PR-nya itu berada di 47,5 kali dan PBV-nya di 4,75 kali. Sementara market cap-nya ini berada di 24 triliun. Nah, secara valuasi, SS1 ini lumayan mahal ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitornya yang udah listing duluan di bursanya kita, yaitu Blitz ya ataupun CGV saat ini, PR-nya CGV itu masih merugi ya. Jadi dia tuh masih rugi sampai saat ini Sobat Maya. XS1 udah untung. Jadi ini salah satu kelebihan XS1. Tapi dari sisi PBV lebih murah Blitz. Padahal ini udah ditambahkan dengan dana IPO nih Sobat Maya. Dapat 4, ini. Kalau misalnya nggak ada dana IPO ya bisa jadi lebih mahal lagi untuk PBV-nya. Lalu dari sisi market cap beda jauh ya Sobat Maya. Untuk Blitz itu di 1,7 triliun.
Kalau XX1 itu kalau misalnya listing di harga terendahnya aja udah 22,5 triliun. Jadi gapnya itu lumayan jauh. Sementara kalau misalnya kita bandingkan dari sisi pendapatan, dari sisi jumlah bioskop, itu harusnya nggak nyampe 10 kali bedanya ya Sobat Maya. Tapi ini lebih dari 10 kali ya untuk market cap-nya. Jadi bisa kita bilang bahwa valuasinya XX1 pada saat IPO ini cenderung mahal. Bahkan udah mahal lah untuk ukuran saham IPO. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, prospek usaha dari XX1 ini masih sangat menjanjikan ya di masa mendatang. Menurut saya pribadi, menonton di bioskop itu bukan lagi hanya sebuah hiburan, namun udah menjadi lifestyle. XX1 juga merupakan leader di industrinya, sehingga prospek usahanya untuk dilirik investor baru itu masih sangat besar. Kesimpulan yang kedua, untuk valuasi dari XX1 ini cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya, itu sebagian ada yang dipergunakan untuk pembayaran hutang, dan sebagian besar dipakai untuk ekspansi usaha. Dan menurut saya, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya, karena bisa meningkatkan kinerja dari XX1 di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter untuk IPO jumbo seperti XX1 ini, peranan underwriter itu nggak akan terlalu berpengaruh, jadi kita skip aja. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya murni melihat fundamental, melihat prospektusnya, saya tuh sebenarnya akan skip dulu nih Sobat Maya di IPO-nya XX1. Kenapa? Karena nggak tahu ya, saya tuh ngerasa kayak ini mirip sama Avi-Avian ataupun kayak Prey yang walaupun ada di backup sama SWF-nya Singapura, tapi waktu dia IPO pertama itu malah turun dulu Sobat Maya. Jadi setelah beberapa hari setelah IPO baru mulai dinaikkan harganya. Nah, jadi kemungkinan saya tuh akan seperti itu juga kali ya, melihat situasi dan kondisi dulu. Kalau memungkinkan, mungkin bisa jadi lebih menguntungkan beli di pasar reguler. Cuma ini juga masih tentatif. Siapa tahu saya dapat info-info lagi ke depannya. Kalau misalnya infonya bagus, ya kemungkinan saya akan ikutan IPO-nya XX1. Tapi kalau misalnya nggak dapat info apa-apa, ya saya akan cenderung untuk skip di IPO-nya XX1 ini Sobat Maya. Lebih prefer untuk beli di pasar reguler aja. Dan untuk dana IPO-nya juga jumbo ya. Jadi kemungkinan besar bisa dapat agak banyak juga. Nah, seperti biasa Sobat Maya, reminder ya buat Sobat Maya. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau ikutan saham IPO, pastikan Sobat Maya itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah, apakah nantinya saya akan jadi beli untuk IPO-nya X1 atau enggak, akan saya update ataupun saya sharing di tab community dan juga IG saya pada saat masa offering nanti. Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO CNMA. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO CNNA atau enggak? Nah, Sobat Maya, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.